Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Razak dengan NIM 121220123. Di sini saya akan membahas yaitu global warming atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global, teman-teman. Oke, ini mungkin kita akan mempelajari pengertiannya terlebih dahulu, di mana global warming itu tuh adalah fenomena peningkatan suhu yang terjadi di bumi dan terjadinya itu secara signifikan selama 1 abad terakhir, di mana teori utamanya berpusat pada efek rumah kaca atau mungkin bisa biasa disebut dengan greenhouse effect seperti itu. Nah, efek rumah kaca itu tuh juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada yang alami sama juga dengan yang enchanted greenhouse effect atau yang diperkuat gitu. Itu dari yang alami dulu. Nah, di mana secara alami atmosfer bumi itu emang mengandung gas-gas ya, dan banyak gas juga. Salah satunya yaitu ada karbon dioksida dan juga ada metana dan juga ada uap air gitu. Nah, gas itu yang berfungsi sebagai agar sinar matahari itu tuh nggak masuk ke dalam bumi gitu. Jadi mereka yang menahan sinar UV untuk masuk ke dalam bumi. Tetapi mereka itu merangkap sebagian panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa. Nah, efek inilah yang membuat bumi itu tetap hangat dan layak huni. Jadi memang eh, gas-gas ini tuh idealnya yang menjaga bumi itu tetap hangat dan layak huni. Namun, apa yang terjadi ketika memang gas-gas seperti ini, seperti karbon dioksida dan metana itu berlebihan gitu di dalam bumi. Nah, maka ada enchanted greenhouse effect. Nah, jadi enchanted greenhouse effect itu adalah efek rumah kaca yang diperkuat gitu. Yang masalahnya itu dimulai dari aktivitas manusia yang ada di bumi itu sendiri, di mana eh, selimut alami bumi ini menjadi semakin tebal sehingga ya terlalu banyak gitu panas yang terperangkap di dalam bumi yang meningkatkan suhu global di dalam bumi itu sendiri. Jadi ketika memang dari CO2 ini berlebihan di atmosfer, dia bisa menembus suatu lapisan lain, yaitu lapisan ozon gitu. Nah, lapisan ozonnya ini ketika memang sudah tertembus, eh, atau sudah ditembus oleh CO2, maka akan membuat seperti lubang-lubang gitu, yang nantinya cahaya matahari atau sinar UV itu akan sangat-sangat mudah masuk ke dalam bumi. Nah, gas-gas ini pun juga atau CO2 dan metana seperti tadi yang akan menahan panas di dalam untuk keluar ke angkasa. Jadi mereka tertahan gitu. Jadi ketika mereka sinar cahaya atau panas dari matahari ini masuk, mereka akan tertahan di bumi, tertahan oleh gas-gas CO2 atau metana tadi. Dia akan kembali lagi ke bumi. Makanya hal tersebut yang menyebabkan panasnya terperangkap dan peningkatan suhu secara signifikan gitu, secara global. Nah, mungkin ini dari beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu secara global gitu atau global warming. Ini ada contohnya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, yang dimana ini adalah kontributor terbesar ya teman-teman di dunia, seperti contohnya pembakaran batu bara, minyak, dan juga gas alam untuk menghasilkan energi listrik atau mungkin panas juga. Dan untuk transportasi seperti mobil, pesawat, kapal yang melepaskan sejumlah besar CO2 dan nitrogen oksida atau N2O ke atmosfer gitu. Nah, memang masih banyak di dunia ini pembangkit listrik ya menggunakan panas meski seperti pembangkit listrik tenaga uap gitu. Mereka masih menggunakan pembakaran batu bara, minyak, atau mungkin gas alam lain.
Lalu kemudian ada deforestasi atau penggunaan hutan, yang dimana pohon menyerap CO2 ya teman-teman. Ketika siang hari, pohon-pohon di bumi itu akan menyerap CO2 gitu, dan mereka akan menghasilkan O2 atau oksigen, yang dimana oksigen jelas sangat berguna untuk makhluk hidup di bumi ini. Nah, kalau misalkan hutan-hutan ini ditebang atau misalkan dibakar, ya kita sudah tidak ada lagi gitu yang meng, apa menyerap CO2-nya, dan sudah tidak ada lagi yang menghasilkan O2 gitu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya tersimpan di dalam pohon tersebut sebagai CO2, tetapi juga mengurangi jumlah penyerap karbon alami di bumi. Ya, walaupun ketika malam pohon-pohon itu akan menyerap oksigen dan menghasilkan CO2, tetapi CO2 yang dihasilkan oleh pohon-pohon setiap malam itu tuh jumlahnya sangat-sangat sedikit gitu dibandingkan dengan apa yang mereka serap ketika siang hari seperti itu. Memang pohon-pohon ini butuh fotosintesis ya ketika siang hari, jadi mereka membutuhkan cahaya matahari dan mereka juga membutuhkan CO2 untuk diserap yang kemudian nanti yang akan dihasilkan itu dalam bentuk oksigen atau O2 gitu. Lalu yang ketiga ini salah satu penyebabnya juga di mana pertanian dan peternakan sektor pertanian, terutama peternakan sapi ya, ini dari kentut dan sendawanya ini mungkin teman-teman dianggap sepele dari kentut yang baunya tidak enak dan sendawa sapi gitu, yang ternyata juga menghasilkan emisi metana gitu CH4 dalam jumlah yang besar. Kalau misalkan teman-teman berpikir bahwasannya eh, peternak sapi gitu di Indonesia mungkin ya lumayan besar. Mungkin yang ketahui peternak-peternak biasa di desa-desa yang mereka hanya memiliki sejumlah kecil sapi gitu. Namun bagaimana dengan eh, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sapi hingga ribuan atau ya ratusan atau bahkan ribuan gitu. Ya mereka akan sangat-sangat mempengaruhi juga. Akan sangat-sangat banyak untuk menghasilkan emisi metananya. Selain itu juga nih, pupuk nitrogen juga melepaskan nitrooksida N2O yang merupakan GRK yang sangat kuat. Ya, dari sektor pertanian pun juga sama. Ketika memang banyak yang menggunakan pupuk dari nitrooksida, nitrogen, nah pupuk nitrogen ini nantinya akan melepaskan nitrooksida gitu, yang akan eh, ke langit, ke atmosfer, seperti yang saya jelaskan tadi di awal itu. Faktanya, berdasarkan dari data Food and Agriculture Organization atau FAO, ya sektor inilah nih, pertanian dan peternakan ini, yang bertanggung jawab atas 14,5% emisi gas rumah kaca global, yang terutama itu tuh di metana yang dihasilkan oleh ternak ruminansia, seperti contohnya ini sapi, ini peternak sapi. Nah, ini juga industri dan limbah, di mana proses industri tertentu melepaskan berbagai GRK. Selain itu juga limbah di TPA menghasilkan metana gitu saat bahan organik terurai tanpa oksigen. Jadi mungkin sampah-sampah organik gitu yang bau ketika busuk itu kan akan menghasilkan gas metana gitu. Nah, lalu apa aja sih sebenarnya tuh dampak dari global warming ini? Tadi kita sudah bahas penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang kita akan bahas dampak dari global warming ini gitu. Ini kita akan membahas dampak dari global warming itu ke lingkungan terlebih dahulu dari environmentalnya gitu. Yang pertama itu ada mencairnya es dan gletser, di mana ketika pemanasan global terjadi itu es di kutub seperti di Greenland atau Antartika, kutub utara atau kutub selatan itu akan cair gitu. Jadi ketika suatu gunung es yang dia tuh kalau ketika cair akan membuat banyak
air, maka itu bisa juga membuat kenaikan permukaan air laut gitu. Nah, dampaknya seperti apa gitu ketika memang air laut itu naik? Ya, kita ambil contoh saja, terdapat isu bahwasanya Indonesia akan tenggelam gitu di tahun 2050. Itu pun mungkin bisa terjadi ketika memang pemanasan global ini sudah sangat-sangat meningkat. Efeknya apa? Efeknya ya pemukiman-pemukiman warga akan hilang, lalu objek pariwisata dari laut akan hilang. Mungkin nanti itu kita bisa bahas di selanjutnya, itu akan membahas sosial dan ekonomi. Nah, jadi itu juga dampak dari global warming. Dan yang kedua ini mungkin sedikit orang tahu ya, pengasaman laut atau ocean acidification, di mana lautan itu menyerap sekitar 30% CO2 yang diemisikan. Ketika CO2 ini larut, dia akan membentuk asam karbonat yang menurunkan pH laut. Nah, ketika pH laut itu turun, ini akan bahaya nih buat organisme laut kayak karang, kerang yang membangun cangkang dan kerangkanya dari kalsium karbonat seperti itu. Ini bisa membuat kepunahan spesies juga gitu ya. Ketika laut itu menjadi asam. Lalu, lalu selain itu cuaca ekstrim juga bisa terjadi gitu. Gelombang panas, heat wave, kekeringan parah, pada yang lebih kuat, dan curah hujan ekstrim gitu. Yang bisa tuh menyebabkan banjir bandang, bisa menjadi lebih umum. Nah ini juga sama ya efeknya, banjir bandang ini bisa sangat-sangat mempengaruhi ekosistem, bisa mempengaruhi lingkungan manusia, dan juga yang lain-lain. Nah, kita juga pernah nih eh, beberapa tahun yang lalu nih, gelombang panas sempat terjadi di berbagai negara yang dimana itu sangat-sangat berbahaya bagi manusia. Itu bisa menimbulkan banyak korban jiwa, kelaparan. Itu akan juga berpengaruh gitu ke ekonomi suatu negara. Nah, ini sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonominya seperti apa sih yang dihasilkan ketika global warming itu terjadi atau meningkat gitu. Yang pertama, ancaman terhadap ketahanan pangan dan air gitu. Ketika pola cuacanya berubah-ubah, kekeringan di mana-mana, lalu pasokan airnya menurun. Nah, ini bisa berpotensi nih menyebabkan kelaparan dan konflik atas sumber daya. Ketika emang suatu kontinen atau suatu negara itu terkena dampak dari global warming, terkena heat wave seperti tadi heat wave, gelombang panas, ya sangat-sangat berpotensi itu untuk kekeringan, pasokan airnya kurang, di mana-mana pasti akan chaos sendiri, akan konflik di dalam kontinen atau negara tersebut. Itu juga akan mempengaruhi dari ekonomi kontinen atau negara tersebut juga gitu. Lalu ada kesehatan manusia, di mana gelombang panas ini tuh eh, akan meningkatkan kematian. Polusi yang sangat-sangat parah itu bisa menyebabkan penyakit pernapasan gitu ya. Nah, perubahan iklim juga memperluas jangkauan penyakit gitu yang dibawa oleh nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Ini ada kaitannya juga dengan ketahanan pangan tadi. Ketika memang sudah terdapat kekeringan, maka pasokan air tawar akan turun, orang-orang kelaparan, banyak akan juga banyak penyakit. Ya, ini sangat-sangat berbahaya gitu bagi manusia. Lalu yang ketiga itu ada kepunuhan keanekaragaman hayati, di mana banyak spesies tumbuhan dan hewan itu nggak akan bisa beradaptasi lagi gitu dengan suhu yang tiba-tiba meningkat. Nah, akibatnya ya satu pergeseran habitat dan kepunahan massal. Kita ambil contoh ketika mungkin air laut naik, bagaimana dengan hewan-hewan yang hidupnya terdapat di pesisir laut gitu? Mungkinkah mereka akan tenggelam atau mereka akan bergeser ke habitat?
atau bergeser tempat dari habitat aslinya. Seperti itu. Ini juga sangat-sangat berbahaya ya teman-teman buat hewan-hewan. Nah, gimana sih cara kita menanggulangi atau memberikan solusi strategi untuk menurunkan global warming tadi gitu? Ya mungkin saya akan memaparkan sedikit cara gitu, solusi atau strateginya. Yang pertama itu dalam bentuk cara mitigasi terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih bentuk mitigasinya? Kita bisa nih beralih ke energi yang lebih bersih gitu. Yang tadi disebutkan bahwasannya penyebab terbesar itu adalah dari penggunaan bahan bakar fosil. Kita bisa menggunakan bahan bakar yang lebih bersih gitu. Seperti contohnya ada tenaga surya, angin, hidro, atau mungkin panas bumi juga gitu. Lalu ya meningkatkan efisiensi energi di gedung, industri, dan peralatan. Karena ya biasanya di gedung-gedung atau misalnya di industri itu banyak menggunakan pasokan listrik ya teman-teman. Jadi memang akan pembangkit listriknya akan perlu energi yang lebih gitu. Dan kebanyakan industri-industri mungkin di Indonesia sendiri masih banyak menggunakan pasokan listrik itu dari pembangkit listrik tenaga yang menggunakan bahan bakar fosil gitu. Jadi ini salah satu bentuk mitigasinya. Lalu kemudian ada juga meningkatkan transportasi yang berkelanjutan gitu seperti kendaraan listrik, lalu mulai memperbanyak investasi transportasi umum kayak infrastruktur sepeda atau perencanaan kota yang meminimalkan kebutuhan berkendara. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya ya, kalau misalkan eh, salah satu penyebabnya itu adalah banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil gitu. Ketika emang sudah banyak banget kendaraan menggunakan bahan bakar fosil, akan terjadi kemacetan di mana-mana tuh kan teman-teman. Nah itu mereka menggunakan bahan-bahan fosil yang keluar dari knalpot itu kan juga CO2 dari pembakaran sempurna ya teman-teman. Karena pembakaran sempurna itu kan akan menghasilkan H2O dan CO2 gitu. Ya walaupun hanya satu mobil itu tidak mungkin sangat-sangat kecil gitu pengaruhnya kepada global warming. Namun ya kita lihat lagi di dunia ini berapa orang gitu yang setiap hari mengendarai mobil gitu. Pasti banyak banget kan teman-teman. Nah, jadi cara untuk menguranginya itu bisa juga menggunakan transportasi umum, teman-teman. Itu mengurangi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti itu. Nah, ini juga ada nih yang menghentikan deforestasi dan meningkatkan reforestasi, di mana kita sebagai mahasiswa itu mulai banyak juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi atau mungkin oleh aktivis-aktivis lingkungan di Indonesia terutama ya untuk reboisasi alam, reboisasi hutan itu juga banyak gitu. Mungkin teman-teman sudah selayaknya ikut gitu untuk melindungi bumi kita dari global warming. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwasannya penyebabnya juga dari deforestasi hutan, pengundulan hutan gitu yang tadi sudah disebutkan bahwasannya pohon itu kan juga menyerap CO2 gitu dari atmosfer. Ketika mereka gundul ya udah akan sangat sedikit gitu yang menyerap CO2 di bumi ini. Jadi sudah selayaknya lah mungkin teman-teman yang mahasiswa, ada siswa gitu ikut dalam kegiatan lingkungan, aktivis lingkungan. Mungkin di Indonesia sendiri pun juga udah banyak gitu yang mengadakan event seperti itu. Lalu mitigasi yang ini nih yang bagus nih, yang inovasi teknologi ya. Mengembangkan dan menyebarkan teknologi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon gitu. Carbon Capture and Storage atau CCS yang dapat menyedot CO2 langsung dari atmosfer atau sumber emisi seperti pembangkit listrik. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat dari
gambar ini, das Carbon Capture and Storage Works, gimana sih caranya CCS ini tuh bekerja gitu. Nah, CCS itu tuh adalah proses 3 langkah ya untuk mengurangi emisi karbon. Dengan cara mereka akan menangkap dulu gitu karbonnya, karbon dioksidanya. Nah, ini di sini contohnya dari industri. Nah, lalu beberapa industri ada yang langsung menangkap dari sumbernya atau mungkin dari atmosfer juga bisa. Kalau misalnya dari atmosfer itu nanti akan dipisahkan terlebih dahulu gitu, CO2 dan gas-gas lainnya. Nah, ada juga yang langsung disedot gitu, CO2 dan gas-gas lainnya itu juga ada. Setelah disedot, nanti kita akan mengangkutnya gitu. Akan diangkut, ketika sudah diangkut atau mungkin sudah disalurkan dan kemudian akan disimpan ke dalam tanah. Nih, menggunakan pipeline ini, menggunakan pipa. Dan disimpan itu di mana sih di tanah itu? Ya di bawah tanah jauh gitu. Jauh di dalam formasi geologi seperti akuifer garam atau reservoir minyak dan gas yang udah habis gitu. Mungkin banyak tuh penambang-penambang yang sudah tidak bisa menemukan lagi contoh penambang minyak sudah tidak ditemukan minyak lagi gitu, sudah menggali terlalu dalam, ya itu bisa gitu menjadi tempat eh, carbon capture and storage-nya gitu. Jadi carbon storage-nya gitu di bawah tanah. Nah, namun hal seperti ini tuh masih bisa tidak efektif sebenarnya. Bukan tidak efektif, tapi masih bisa ada kendalanya gitu. Seperti apa kendalanya? Misalkan terdapat bencana alam, misal gempa bumi gitu, tanah pasti akan mengalami keretakan ya teman-teman. Ketika tanah mengalami keretakan, maka perlahan-lahan nih karbon dioksida yang udah kita simpan di dalam tanah itu akan perlahan keluar gitu, perlahan keluar. Nah, kita nggak tahu nih letaknya tuh di daerah mana aja gitu. Misalkan eh, letaknya membuat suatu saluran ke perkotaan gitu atau ke pedesaan gitu, itu akan sangat-sangat berbahaya juga bagi kesehatan manusia yang terdapat di kota atau desa tersebut. Seperti itu. Jadi ya memang pasti ada plus minusnya lah teman-teman kalau misalkan kita membentuk suatu mitigasi itu. Tapi ini menurut saya cara yang bagus, sangat bagus untuk dilakukan apalagi untuk skala industri ya teman-teman. Nah, bisa juga hal-hal tersebut dikurangi atau misal global warming itu bisa diantisipasi dengan cara kebijakan dan kerjasama internasional. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. KTT Art Summit di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Pada saat ini ya teman-teman, itu tuh pemanasan global tuh jadi isu gitu. Jadi isu global. Karena nggak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia aja, dengan bukti di banyak kota dan desa-desa cuaca semakin panas gitu. Melainkan hampir seluruh belahan dunia pada saat itu. Nah, masalah pemanasan global mulai diangkat gitu ke permukaan pada konferensi tingkat tinggi KTT Bumi Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 di Brasil ya teman-teman ini. Kemudian eh, sebelum diselenggarakannya KTT Bumi tersebut, persoalan seputar pemanasan global itu tidak terlalu dianggap serius gitu. Dan malah dianggap hal yang udah biasa terjadi aja gitu di setiap kehidupan atau interaksi manusia. Nah, akan tetapi berbagai penelitian atau riset sudah ditandai dengan beragam tanda-tanda dan dampak pemanasan global itu semakin mendapatkan perhatian gitu secara internasional. Nah, ada di kelanjutan dari KTT ini di KTT selanjutnya yaitu di Jepang yang teman-teman di Kyoto pada tahun 1997 itu tuh semakin dipatenkan gitu oleh dunia bahwa pemanasan global itu merupakan musuh utama umat manusia.
Sehingga ya diperlukan cara atau upaya untuk mengatasi global warming ini secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Seperti itu. Lalu ada juga Perjanjian Paris pada tahun 2015, di mana ini adalah kesepakatan internasional yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius, di atas tingkat praindustri ya teman-teman, dan berupaya keras untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Dengan menyadari bahwa hal ini akan secara signifikan mengurangi resiko dan dampak perubahan iklim, perjanjian itu eh, hampir semua negara itu mengikat secara hukum gitu, mengamanatkan setiap negara untuk tetap berkontribusi dalam upaya global ini melalui komitmen nasionalnya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya, meskipun aksi perubahan iklim itu perlu ditingkatkan secara masif ya teman-teman untuk mencapai tujuan Paris. Nah, tahun-tahun sejak berlakunya ini telah memicu solusi rendah karbon dan pasar baru. Jadi memang perjanjian Paris ini lumayan berpengaruh gitu, di mana semakin banyak negara atau kontinen yang menetapkan target netralitas karbon gitu, solusi nol karbon. Nah, sekarang solusi nol karbon itu menjadi kompetitif di seluruh sektor ekonomi yang mewakili 25% emisi. Harapannya pada tahun 2030, solusi nol karbon itu dapat bersaing di sektor yang mewakili lebih dari 70% emisi global. Lalu mungkin yang baru-baru saja terjadi yaitu di KTT G20 yang diadakan di Roma, Italia pada tahun 2021, termasuk terdapat Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Presiden Joko Widodo, di mana negara-negara sepakat untuk mengurangi pemanasan global gitu hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, di Indonesia sendiri itu telah berupaya lah untuk mengurangi emisi karbon di tahun ini, di mana di Indonesia juga merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis selama 10 tahun antara tahun 2010 sampai 2020 dan menargetkan rehabilitasi hutan mangrove hingga 600.000 hektar sampai 2024. Makanya di tahun-tahun itu teman-teman mungkin para mahasiswa atau siswa banyak organisasi atau aktivis lingkungan yang mulai melaksanakan reboisasi hutan dan juga mungkin penanaman mangrove gitu. Mungkin terkhusus di Jogja itu pada tahun ini sering-seringnya di pantai selatan itu banyak aktivis lingkungan dan organisasi-organisasi yang melakukan tanam mangrove. Nah, sementara itu di Indonesia juga berkomitmen gitu buat merehabilitasi hutan-hutan penting yang rusak seperti hutan lindung gitu contohnya yang digunakan untuk produksi kelapa sawit. Terus ada juga kebakaran hutan di Indonesia itu menjadi berkurang gitu. Di data yaitu terdapat 82% yang berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Ini lumayan banyak teman-teman, 82% dibandingkan dari sebelumnya gitu. Dan itu Pak Presiden kita dulu, Pak Jokowi juga apa ya berpartisipasi gitu dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT yang diadakan di Skotlandia pada 1 sampai 2 November 2021, karena Indonesia ini memiliki peran yang cukup strategis gitu dalam perubahan iklim. Kenapa gitu? Karena seiring dengan statusnya sebagai produsen batu bara dan kelapa sawit terbesar, maka akan banyak sekali gitu hutan yang dipertaruhkan di Indonesia gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan semua itu tuh sudah terjadi gitu teman-teman? Maka kita sebagai manusia akan tetap adaptasi, menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah ada. Jadi ini beberapa caranya, yaitu membangun pertahanan pesisir, seperti membangun tembok laut, pemecah gelombang, dan memulihkan ekosistem alami gitu, seperti hutan bakau atau mangrove yang melindungi pantai dari badai dan erosi.
Lalu mengembangkan pertanian tahan iklim, di mana membuat varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan banjir, serta mengimprovisasi sistem irigasi. Lalu memperkuat sistem peringatan dini dan manajemen bencana, yaitu mempersiapkan komunitas untuk menghadapi cuaca ekstrim dan mengevakuasi warga yang lebih baik. Lalu meningkatkan infrastruktur yang lebih tangguh lagi, yaitu merancang bangunan, jalan, atau jembatan yang dapat menahan kondisi cuaca ekstrim seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin pesan terakhir saya yaitu selayaknya kita manusia yang tinggal di bumi sudah sewajarnya atau mungkin sudah seharusnya kita melindungi bumi kita sendiri. Karena ya hanya bumilah tempat tinggal kita gitu. Ketika bumi sudah mulai rapuh, sudah mulai hancur oleh ulah manusia itu sendiri, maka ya sudah tidak ada kehidupan lagi gitu mungkin di masa depan. Maka dari itu, marilah teman-teman atau siapapun yang melihat video ini kita merawat bumi kita dan menjaga video kita, tetap menjaga bumi kita gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.